Bisa. Kasusnya sama, penyelesaiannya beda. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Bulan Juli 2022, masyarakat disuguhi dua peristiwa kriminal yang melibatkan dua institusi pengaman negara. Tewasnya Brigadir Joshua yang merupakan ajudan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, perwira tinggi polisi berbintang 2. Dan Kopda Muslimin, anggota TNI yang tewas diduga bunuh diri, yang merupakan dalang atas percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. Kedua kasus ini memiliki beberapa kesamaan dalam unsur-unsur yang mendukung proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hukum. Tetapi anehnya proses pengungkapannya sangat berbeda. Mari kita lihat apa saja persamaannya. Yang pertama adalah waktu terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi. Yang kedua, korbannya ada. Yang ketiga, TKP-nya diketahui. Yang keempat, saksinya ada. Yang kelima, alat bukti kejahatan juga ada. Yang keenam, CCTV yang merekam peristiwa kejahatan juga ada. Yang ketujuh, tersangkanya jelas. Yang terakhir adalah dalang dari peristiwa tersebut jelas ada. Pada kasus istri Kopda Muslimin yang ditembak oleh pembunuh bayaran yang didalangi oleh suaminya sendiri, polisi bergerak sangat cepat dan profesional. Kronologi peristiwa dipaparkan dengan gamblang. Hari ini kita ungkap kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari pengungkapan kasus, korbannya adalah saudari Rina Wulandari yang sekarang lagi dirawat. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dari pengungkapan ini kita berhasil amankan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sugiono alias Babi, yang nomor 2 Ponco Aji Nugroho, ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriyono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Jadi yang tim eksekutor ini menggunakan kendaraan Ninja, sedangkan tim pengawas menggunakan Honda Beat. Kita juga telah ungkap penyedia senjata api, yaitu saudara Dwi Sulistiono. Kemudian dengan investigasi yang kita punyai berhasil kita ungkap 4 hari, 4 hari pada saat kejadian. 4 hari pada saat kejadian. 4 hari pada saat kejadian. Termasuk pengembangan CCTV IT yang kita lakukan sehingga bisa kita ungkap semuanya dengan terang benderang. Ini merupakan pengembangan dan ini nanti akan kita kembangkan kepada pleger atau pesuruh. Dalam hal ini suami korban, tim masih berusaha untuk ungkap. Oleh karena itu saya himbau kepada suami korban, yaitu suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Barangkali itu alat-alat bukti kejahatan dipertontonkan pada publik dengan penuh rasa percaya diri. Para pelaku kejahatan dengan cepat dapat dibekuk dan segera dijadikan tersangka, kecuali Kopda Muslimin yang buron. Belum sempat tertangkap, Kopda Muslimin telah ditemukan tewas di rumah orang tuanya pada tanggal 28 Juli di Kendal, Jawa Tengah. Hanya membutuhkan waktu 10 hari. Kasus pembunuhan berencana ini dapat diungkap. Tinggal menunggu para terdakwa yang merupakan pembunuh bayaran disidangkan dan menerima hukuman yang setimpal. Kinerja Polri yang satu ini patut diberi apresiasi.
Bagaimana pengungkapan kasus pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Ferdi Sambo yang disangkakan pada Brigadir Joshua? Polisi tampaknya limbung dan tertatih-tatih, sikap profesional seakan redup diredam tekanan terselubung. Kapolri segera bereaksi, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto terkena imbas dicopot dari jabatannya. Karo Paminal Polri, Brigjen Pol Hendra dinonaktifkan dari jabatannya. Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo juga dicopot dari jabatannya. Menko Polhukam Mahfud MD memberi tanggapannya, ini memang belum selesai. Ya memang ada kejanggalan-kejanggalan yang harus dibuat menjadi lebih terang, sehingga kita harus setiap upaya membuat terang itu. Presiden Jokowi memberi perhatian serius atas kasus ini. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, udah. Dua lembaga di luar Polri ikut dalam tim investigasi yang dibentuk Kapolri untuk mengungkap kasus ini, Kompolnas dan Komnas HAM. Anehnya, dua lembaga independen ini pun seperti kehilangan taring. Bukannya membuat pengungkapan kasus ini lebih transparan, justru terkesan ikut-ikutan menutupi kejanggalan serta keganjilan yang bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Ya, kebetulan saya tadi turun langsung mendengar dari tim penyidik di Polres Jakarta Selatan. Saya perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat, sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Baik. Jadi sejauh ini tidak ada kejanggalan ya, Pak? Tidak ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa peristiwa Jumat baru Senin disampaikan? Ya kita semua tahu kan itu Hari Raya Idul Adha. Dan kita Sudah layak dan sepantasnya, Kompolnas dan Komnas HAM berdiri di atas rasa keadilan dan independensi. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.